Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Teras Aru. Kali ini kita berada di kediaman Bapak Akring Johar. Ya. Dan beliau sudah sama-sama dengan saya di ruang ini untuk kita bincang-bincang terkait dengan perjalanan partai politik ke depan. Dan kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB, ya, DPC. Selamat bergabung. Selamat Bang Aru. Iya. Lama baru kita jumpa ini ya. Lama bener lama. Iya. Jadi sebelum menjabat sebagai ketua, ini bagaimana ceritanya? Karena Bapak awalnya dulu di PDIP, kemudian pernah menjabat di partai apa? PPRN. Itu bagaimana ini sampai masuk ke PKB? Jadi sebenarnya perjalanan panjang kan. Ya. Semenjak kami memutuskan untuk berkiprah di politik, itu sebelumnya itu kan sama-sama Bang Aru lah. Iya. Penggiat sosial kan. Iya. Bahkan ya sombong lah kalau kita katakan bahwa kita yang membangun Kolaka ini dalam demokrasi pasca reformasi kan. Iya. Sama Bang Yayat Iya. sama Kenny dan teman-teman itu teman wartawan juga. Kemarin antara LSM dan wartawan kan satu komunitas yang kompak lah. Lalu perjalanan itu dari penggiat atau dari pergerakan-pergerakan sosial kemarin kami memutuskan untuk terjun di dunia politik. Jadi awalnya itu Bang Aru itu saya di Partai Undi Demokrasi Indonesia. Iya. Pasca reformasi. Iya. Saya pegang itu. Kita tahu kan kemarin Sri Bintang Pamungkas kan. Oh, ketuanya. Nah, ketuanya di pusat kan. Iya. Kami pegang di kabupaten. Dalam perjalanannya itu ya, tuntutan juga kemarin bahwa partai yang tidak lolos harus memang ini kan. Iya. Jadi saya bergabung di Partai Peduli Rakyat Indonesia, PPRN. Nah, ya. Dari itulah kemarin saya sekretaris di struktur partai. Ya. Itu di DPC Kabupaten Kolaka juga. Ya. Dan itulah juga yang mengantar saya tahun 2009-2014 mengantar saya jadi satu calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Nah, kita kemarin satu fraksi. Iya. Sebenarnya itu ikut bergabung lagi karena PPRN ketika itu sudah tidak lolos secara nasional. Otomatis kita di daerah juga tidak lolos. Akhirnya saya coba bergabung di PKB. Tetapi saya tidak masuk di struktur. Saya jadi calon anggota DPR. Calon di 2014 itu sudah menjadi calon legislatif untuk di Partai PKB. Nah, tapi gagal. Iya. Setelah itu periode selanjutnya lagi saya di PDIP, tapi saya tidak masuk di struktur kepengurusan, jadi calon saja, jadi anggota biasa. Iya. Juga ya dalam perjalanannya bukan takdir lagi untuk karena saya orang percaya takdir. Iya. Jadi, iya betul. Jadi kita ini istilahnya kita kemarin di pergerakan kan mengejar takdir. Kejar takdir, belum dapat apa lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya. Insya Allah. Jadi setelah itu dalam perjalanan ini semua saya juga tidak gagal lagi situ. Iya. Tetap gagal lagi. Akhirnya kemarin. Tapi kegagalan itu kan bukan jadi sebuah hambatan, tapi jadi motivasi ya. Kalau katakan bahwa kegagalan itu sebagai kesuksesan yang tertunda ya. Ya boleh jadi kan. Itu kata orang bijak kan. Iya. Jadi dalam perjalanannya itu pada tanggal tepatnya 14 Maret 2021. Iya. Saya ikut memuscap serentak PKB di Kendari. Iya. Jadi 17 kabupaten kota itu muscap. Memang darah PKB-nya mulai muncul lagi ya. Sebenarnya secara struktur dan kultur saya kan orang NU. NU iya. Tapi kalau di sini secara struktur saya tidak masuk di NU. Tapi kultur saya orang NU dari dulu. Orang ingin kan. Iya betul. Sunnah wal Jamaah kan. Iya. Nah, jadi saya terpilih jadi ketua DPC PKB Kabupaten Kolaka. Jadi kemarin muscap serentak itu 14 Maret itu di Kendari. Jadi kenapa saya putuskan itu untuk menakodai PKB ini? Karena saya pikir begini, PKB ini salah satu partai besar, masuk 5 besar secara nasional.
Karena ada konsep yang mengusung di situ ada moralitas. Ya. Karena pendiri ke PKB ini lahir dari rahim ini. NU, ya. Dulu Gus Dur kan. Ya, ya. Gus Dur saya menjunjung pluralis, Ya, ya. moralitas. Brutalitas. Jadi kita terus pasca Pak Muhaimin Ya. menggunakan partai ini ada konsep yang besar sekali ingin mengirim PKB sebagai partai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh Jadi alam. Ya. dari itu brother saya tertarik ke PKB. Ya. Itu perjalanan itu. Kemudian ya ini kan menjadi sebuah tantangan yang begitu berat karena hari ini PKB diperhadapkan dengan munculnya partai-partai baru, kemudian begitu pun yang partai-partai lama yang tentunya kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya untuk menghadapi pemilihan ya agenda besar di 2024 ini. Untuk PKB sendiri seperti apa nanti ke depannya? Jadi semenjak kami diberi amanah untuk sebagai mahanakodai DPC PKB Kolaka ini, tentu kita kan distruktur dulu, pembenahan struktur, konsolidasi semua pengurus, pembentuk DPAC kalau kita di kecamatan, 12 kecamatan ya alhamdulillah kita dikasih target kemarin 1 tahun ini. Itu sudah selesai pembentukan DPC? 12 kecamatan, terus sampai ke ranah ranting. Setelah itu kami coba adakan dialog dan komunikasi dengan tokoh-tokoh kayak seumpama NU. Iya. Karena kita ini PKB NU. Iya. Saya katakan dari awal bahwa PKB lahir dari rahim NU. Iya. Dan alhamdulillah kita disambut baik. Iya. Begitupun dengan seluruh komponen-komponen bangsa ini, khususnya di Kolaka ini. Jadi kita benahi semua ini. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk semua 12 kecamatan. Dan sudah terbentuk hampir 100 lah DPAC. DPAC? Iya, anak cabang lah, gitu itu sekarang. Jadi kemarin ini 2022 agenda kita ini mulai kita membenahi sistem pencalekan dini. Sistem pencalekan dini? Jadi kita pencalekan dini ini adalah kita memprotek semua tokoh-tokoh masyarakat di semua dapil. Walaupun dia bukan kader maupun pengurus? Iya. Tanggung jawab kita coba siapa punya ketokohan situ, fakultasnya bagaimana, setelah kita ajak bergabung. Ini langkah strategis untuk apa? Mendudukan orang di DPR-nya, di DPRD ya. Partai itu salah satu sasaran kita sebagai apa? Adalah bagaimana mendudukan anggota kita di DPR. Itu saat ini tidak ada kursi. Kosong. Tapi pemilu yang lalu itu ada. Kemarin ada. Pemilu yang ini nggak ada. Oh, ini yang tidak ada. Tidak ada. Nanti ya kita ini makanya kita fokus itu. Tanggung jawab sebagai Bung Ketua ini. Inilah brother ini. Bang inilah yang tanggung jawab besar itu. Makanya saya sekarang mulai menggalang semua 4 dapil ini kan. Karena skenario KPU kemarin tetap, mudah-mudahan masih tetap ini. 4 dapil. 4 dapil ini, dapil kota, tengah, selatan dan utara ini kita. Jadi kita mulai sekarang mencari figur-figur. Figur-figur dan alhamdulillah diterima lah. Karena saya pikir PKB ini kendaraan bagus. Tapi Bung Ketua sebagai Ketua PKB melihatnya seperti apa yang menyebabkan kemudian PKB kemarin ini tidak mempunyai perwakilan di DPRD khusus di Kabupaten Kolaka. Sementara kan PKB ini rahim dari NU ya. Secara kultural NU ini pasti kuat ini. Iya, sebenarnya dalam kita di 17 kabupaten kota, Bang, cuman Kolaka dan Kolaka Timur yang tidak mendudukan kursi kita. Iya. Kita di DPR provinsi kan 3 orang kita. Iya. Di 17 kabupaten kota ini kan kurang lebih 34 orang anggota DPR-nya PKB Sulawesi Tenggara ini. Iya. Yang tidak ada itu Kolaka. Kolaka. Saya tidak mau menyalahkan kemarin pengurus kemarin. Iya. Tidak usah saling menyalahkan, tetapi mungkin ada kemarin yang tidak mix ini. Bagaimana nih mensosialisasikan PKB, bagaimana program-program PKB ini kita dekatkan ke umat, masyarakat. Apa yang dilakukan sekarang ini untuk mendekatkan PKB ke umat itu? Itulah pertama kali kita dekati tokoh-tokoh. Kalau mereka tidak mau bergabung ke PKB minimal sebagai simpatisan, ya kan? Simpatisan, alhamdulillah diterima baiklah. Bahkan Bang, untuk pencalekan dini hampir semua dapil ini penuh. Jadi maksudnya sudah mau bergabung di 2024, sudah menyetor KTP semua. Sudah ada. Sudah bahkan ada dapil sudah penuh, nggak bisa diisi lagi. Iya, luar biasa. Sisa sekarang saya cari siapa yang punya popularitas,
dan kapasitas yang Kapasitas. penting, dan tidak lupa yang isi tasnya. Karena ini kita Karena tidak itu bisa penting. nafikan, kan? Ya, itu penting. Nah, ini sekarang. Jadi saya mau seleksi nanti jadi Ya. penuh. Jadi nanti ada proses seleksi yang Ada. dilakukan oleh partai secara Ada, internal. Ada, karena kita kan ada minimal ada keterwakilan perempuan 30% kan. Oh, gitu ya. Nah, 30. Jadi itu yang kita coba ini. Jadi saya banyak dialog, bahkan kemarin Bang kami adakan bakti sosial. Bakti sosial. Salah satu cara kami mendekati masyarakat. Kemarin kita pusatkan 2 titik pembagian makanan tambahan untuk ibu hamil. iya ya. Sudah ada foto-foto semua itu di desa Kecamatan Ngetada, dipusatkan di desa Palewai. Nah, Dan kemarin kita di kota sini di Kelurahan Laleha. Alhamdulillah. targetnya nanti ke depannya berapa? Nah, kita Ada. minimal 1 fraksi lah. Satu fraksi. Ya, supaya Luar kita biasa. bisa bermain juga. Kalau bisa kita mengusung calon bupati Iya, juga. calon bupati kan. Karena ini Bang, begini Bang. Kita ini PKB ini bukan saja kita berbicara konteks bahwa pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ya, Ada. ya. Karena banyak masalah bangsa ini, Ya. khususnya kita skop di kabupaten ini kan, itu banyak problem-problem kan. Iya, iya. Ya minimal kita hadir PKB untuk membantu pemerintah. Iya. Apa saja, bukan di sektor kesehatan, pendidikan, apalagi Ya. dalam menghadapi COVID ini kan. Iya, iya. Tentu kan kita negara, daerah kita kan memang agak bagaimana kita bisa move on lagi kan. Iya. Jadi namanya kita punya peran. Artinya kedepannya PKB harus menjadi salah satu salah partai yang bisa memberikan warna Ya, di mudah-mudahan, insya Allah. parlemen. Itu target, itu kerja keras kita. Maka saya bilang teman-teman DPAC sekarang bekerja kita Ya. seluruh kekuatan kita coba supaya minimal PKB ini bisa diterima di masyarakat. Dan alhamdulillah karena memang juga secara nasional kita PKB ini kan selalu masuk di 5 besar. Kan? Iya, betul. Tapi secara umum ya, Bung Ketua melihatnya sejauh mana sih sebenarnya kontribusi partai politik kita di tingkat lokal ya terhadap pembangunan itu? Iya, sebenarnya kan inilah kami kekurangan kita sekarang karena kita tidak punya orang di parlemen. Iya. Jadi ide-ide besar kita bagaimana sebagai anggota DPR atau kader DPR sebagai bisa membawa, saya katakan tadi bahwa misi besar kita sebagai rahmatan lil alamin. Iya, iya. Konteksnya ini sebagai rahmat seluruh alam ini, artinya bukan konteks politik saja. Bagaimana tentang ekonomi kita, bagaimana tentang kesehatan pendidikan kita, Iya. dan semua sektor kehidupan masyarakat ini. Akhirnya kita secara kelembagaan saja bisa menyampaikan kepada pemerintah. Iya. Sebenarnya kalau lebih efektif harus ada perwakilan kita. Perwakilan, ya. Di fraksi kita, siapa sih itu yang bisa menyampaikan. Tapi karena kita tidak punya perwakilan di sini, jadi akhirnya Secara kelembagaan. Secara kelembagaan kita diskusi dengan pemerintah, Ya. dengan dari Pak Polisi, kepolisian, dan begitu pun dalam banyak hal yang kita diskusikan. Ya. Bung melihatnya isu yang strategi apa sebenarnya yang penting untuk kita di daerah, di tingkat kolaka, yang perlu dikembangkan? Iya, karena pasca COVID ini, saudara Bang Aru kan, kita ini kan bagaimana ini memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Dan PKB harus berada di dalam. Harus hadir. Bagaimana masyarakat membangun kepercayaan dirinya. Kita kan diterpa COVID ini kan hampir sudah 2 tahun kan. Iya, iya. Sekarang mulai lagi dengan varian baru. Tetapi saya sering sampaikan kepada masyarakat, konstituen kita, bahwa menghadapi COVID ini kita harus taat terhadap instruksi pemerintah. Iya. Caranya apa? Katanya Pak Ketua. Iya, Caranya jangan terlalu berani, jangan terlalu penakut. Iya, iya. Tetap prokes lah. Iya. Tetapi tetap usaha-usaha itu. Karena ini kan UMKM kita konsentrasi itu. Iya. Tetap kita sentuh UMKM ini, bagaimana pemberdayaan UMKM ini tetap supaya ekonomi kita bisa bangkit. Bisa bangkit. Bisa bangkit. Kita kembali ke program PKB sendiri tadi. Ada upaya untuk bagaimana melahirkan kader-kader yang potensial, yang diharapkan nanti bisa mewakili PKB di DPR kan gitu. Di samping strategi itu tadi ya, ada pendidikan lain yang dilakukan karena gini, khawatirannya nanti jangan sampai ada kader-kader PKB yang lahir ternyata justru tidak mempunyai kapabilitas yang baik. Ini apa yang dilakukan nanti? Jadi itu kadang-kadang menjadi problem itu Bang. Iya. Problem kita kadang-kadang gini, kenapa yang diusung itu kualitas semacam itu. Iya. Hanya ketika duduk di parlemen tidak bisa memberikan kontribusi Nah, ya. terhadap tidak nyambungnya misi
visi misi partai, Partai. dengan apa, karena itu tadi. Jadi sekarang kita ini untuk menciptakan parlemen yang berkualitas harus mulai dari penjaringan. Jadi kita tidak melihat itu dia punya duit atau bagaimana, tapi dia punya kemampuan. Nah, ya. Ya kemampuan kan. Iya. Di bidang itu, ayo itu yang kita usung. Walaupun kadang-kadang bukan kader. Iya. Bukan kader, tetapi dia sih punya simpatisan, dia mau bergabung, silakan. Karena kita lihat, makanya nanti ini ada tim yang kita bentuk. Ada tim khusus. Tim khusus untuk penjaringan caleg itu. Jadi kita lihat kompetensinya. Ini sudah berakhir ya, sudah berakhir untuk penjaringan dini sudah berjalan, dan itu nanti kita akan diseleksi. Ya, pada proses seleksi, Bang. Itu proses seleksinya nanti yang menjadi keputusan finalnya ada tingkat DPC atau diserahkan lagi ke provinsi. DPC sendiri. Ya. Jadi nanti prosesnya itu berdasarkan aturan KPU kan, nanti setelah itu masukkan daftar calon sementara. Itu kan ada proses itu, ada proses juga sebelum. Kalau tidak ada protes dari masyarakat, kan ada uji petik dari masyarakat juga. Nah, setelah itu ditetapkan sebagai caleg tetap. Ya, khusus Bung Ketua sendiri, langkah-langkah politiknya ke depan seperti apa? Apakah masih ingin maju sebagai calon legislatif atau ya karena atau mungkin ada arah politik lainnya? Saya sudah lapor, saya sudah lapor juga, Bang. Saya sudah lapor di DPW, Bang Jai. Bahkan saya sudah sowan kepada Pak Mohaimin, saya bilang, Bang, biarlah saya memanage, membesarkan partai. Atau jangan sampai satu fraksi ini, Bung Ketua bisa maju sebagai calon kandidat nanti ke depan. Ya, partai itu kan dinamis, Bang. Bang. Artinya, tapi saya fokus dulu. Makanya teman-teman katakan, Pak Ketua maju nggak jadi anggota legislatif? Saya pikir-pikir dulu. Saya lihat dulu bagaimana fokus saya bagaimana partai ini bisa besar. Kalau memang ada teman-teman yang punya lebih bagus untuk kita, ayo kita dukung. Biarlah saya manajer partai. Manajer. Kalau kita sudah ada punya praksi kan? Tidak menutup kemungkinan 2024 kan? Kita kan kita dinamis. Betul. Atau instruksi partai pusat yang maju aja calon bupati kan bisa saja. Ini kan cita-cita, Bang, kan? Ya, mudah-mudahan lah, yang pasti bahwa ke depan PKB akan tetap berupaya untuk bagaimana bisa dekat dengan masyarakat gitu. Ya, itu, Bang, kita lakukan, Bang. Karena kita ini kan ada misi dakwah juga. Kan kita ini kan ideologi kita ini kan Islam religi juga kan. Nasionalis religi. Tetap karena kita juga di samping ada misi politik, ada juga misi dakwah kan? Karena kita ini berbasis Islam yang kultur kan. Artinya ada program-program keumatan juga ada kan? Itu apa yang dilakukan untuk itu? Banyak. Kita kan kemarin kan kita mau ini acara-acara Isra Mi'raj, acara-acara gini. Terus bagaimana kita ke pesantren. Karena PKB ini tidak lepas dari pesantren juga. Secara kelembagaan ilmu kita diskusi Pak Ustaz Dwana Said. Karena beliau sebagai Rais Surya kan. Nah, kita bagaimana, Bang, saya bilang Pak Kiai, sowan-sowan lah ke pesantren. Kembali mengingatkan lah bahwa PKB ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama kan. Yang konsepnya itu tadi Sunnah wal Jamaah. Tetapi di daerah lain kita semua agama masuk. Agama masuk. Kita di sini ada Nasrani, ada Katolik, ada Buddha, Hindu yang anggota-anggota DPR RI. Dan Kolaka pasti akan terbuka juga seperti itu. Saya sama aja semua agama masuk ke sini. Semua agama masuk ke sini. Karena kita juga tidak eksklusif, Islam yang tidak eksklusif. Semua kan partai yang mengusung memang nasionalis religi kan. Jangan dilihat bahwa pendirinya enggak. Semua daerah-daerah teman saudara-saudara saya kita yang ada di mana, di Bali, Nusa Tenggara, apa semua, di Papua, Irian tuh semua. Di Nias apa semua. Calon-calon anggota DPR dari Nah, Gus Dur kan kemarin memang mengusung itu tuh. Mengusung. Ya, baik. Terima kasih Bung Ketua sudah bisa gabung di Teras Haru. Yang pasti bincang-bincang kita insya Allah masih bisa berlanjut. Insya Allah. Karena banyak hal yang kita perlu bincang-bincangkan dari aspek, karena Bung Ketua ini juga sebagai Ketua Kerukunan Umat Beragama. Ini juga tugasnya berat juga nih, Bang. Insya Allah nanti kita akan siapkan waktu di Teras Haru, kita bincang-bincang Bung Ketua dan banyak hal.
Demikian ya bincang-bincang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.